Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Mar di Internet Series. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik tentang vaksinasi pada orang dewasa. Beberapa hal yang akan saya sampaikan yaitu definisi atau pengertian, jenis-jenis atau tipe vaksin, jadwal imunisasi dewasa, vaksinasi yang dianjurkan pada usia lanjut, rekomendasi vaksin pada wanita hamil, serta pemberian vaksin pada imunodefisiensi sekunder dan pada calon jamaah haji. Secara definisi atau pengertian, imunisasi adalah induksi yang bertujuan untuk membentuk suatu imunitas dengan berbagai cara, bisa secara pasif maupun secara aktif. Imunisasi pasif artinya dengan pemberian imunoglobulin, dan imunisasi aktif artinya dengan pemberian vaksin. Ada beberapa jenis-jenis vaksin. Di antaranya, jenis atau tipe vaksin tersebut adalah tipe vaksin yang di dalamnya terdapat virus yang dilemahkan. Misalnya, vaksin rubella, varicella, maupun yellow fever. Kemudian, tipe berikutnya adalah yang berisi bakteri yang dilemahkan. Misalnya, vaksin oral tipoid. Kemudian, tipe vaksin yang berisi virus yang telah dimatikan. Misalnya, vaksin influenza hepatitis A. Kemudian yang berisi sel bakteri yang dimatikan, misalnya pertusis, kolera, antraks. Kemudian tipe vaksin yang berisi toksoid, misalnya vaksin difteri ataupun tetanus. Kemudian yang berisi molekuler vaksin berupa protein, misalnya vaksin hepatitis B, human papilloma virus. Kemudian tipe vaksin yang berisi molekuler vaksin karbohidrat, misalnya vaksin meningokok, pneumokok. Kemudian tipe vaksin yang berisi molekuler vaksin yaitu karbohidrat protein konjugat, misalnya vaksin meningokok dan pneumokok. Serta tipe vaksin kombinasi vaksin, misalnya vaksin difteri, pertusis, tetanus. Kemudian termasuk diantaranya juga adalah vaksin MMR. Kemudian jadwal imunisasi dewasa. Ini akan dipengaruhi oleh jenis vaksinnya dan usia pasien dewasa tersebut. Misalnya rentang usia antara 99 sampai 22 tahun, 22 sampai 26 tahun, 27 sampai dengan 49 tahun, 50 sampai 59 tahun, 60 sampai dengan 64 tahun, atau lebih dari sama dengan 60 tahun. Juga akan kita pertimbangkan dengan vaksin yang kita berikan. Apakah vaksin influenza, kemudian varicella, MMR, hepatitis A, hepatitis B, kemudian demam tifoid, atau yellow fever. Kemudian ada beberapa vaksinasi yang dianjurkan pada usia lanjut. Ini nanti juga akan dipertimbangkan dengan jenis vaksin, dosis, indikasi, serta kontraindikasinya. Misalnya beberapa vaksin yang dianjurkan untuk usia lansia diantaranya adalah vaksin influenza, vaksin PPSV, vaksin herpes zoster, vaksin tetanus, difteri. Nanti akan kita sesuaikan dengan dosis, kemudian indikasi,
serta kontraindikasinya. Misalnya vaksin influenza. Ini diberikan 1 dosis, yaitu 0,5 ml secara IM, kemudian dengan indikasi usia yang sudah lebih dari sama dengan 50 tahun, termasuk resiko tinggi, misalnya pada asma, PPOK, sakit jantung, sakit ginjal, hati, gangguan metabolik, dan imunosupresi. Demikian juga pada vaksin-vaksin yang lain. Jadi perhatikan dosis, indikasi, dan kontraindikasinya. Kemudian rekomendasi vaksin bagi wanita yang hamil. Ya, ini nanti juga memperhatikan beberapa hal. Di antara adalah jenis vaksin, kemudian saat, artinya sebelum kehamilan, selama kehamilan, setelah kehamilan, kemudian termasuk jenis vaksin yang mana, serta cara pemberiannya. Beberapa vaksin yang direkomendasikan untuk wanita hamil diantaranya adalah vaksin hepatitis A, hepatitis B, kemudian vaksin human papillomavirus, influenza, meningokok, baik itu yang konjugat maupun polisakarida. Kemudian juga vaksin pneumokok polisakarida, polio, tetanus difteri pertussis, varicella, influenza, dan vaksin MMR. Kemudian pemberian vaksin pada imunodefisiensi sekunder. Misalnya pada kasus penderita HIV atau AIDS. Vaksin yang dikontraindikasikan diantaranya adalah vaksin OPV, BCG, dan LAIV. Sedangkan vaksin yang dianjurkan untuk kasus HIV atau AIDS ini adalah influenza, pneumokok, hepatitis A, dan hepatitis B. Kemudian terkait dengan efektivitasnya, bahwa vaksin MMR, varicella, kemudian yellow fever diberikan bila hitung CD-nya lebih dari 200 sel per mikroliter. Kemudian pemberian vaksin pada calon jamaah haji. Ada peraturan bahwa per 2002 diwajibkan jamaah haji vaksinasi meningokok tetravalen dengan cara pemberiannya tunggal, yaitu 0,5 ml suntik subkutan, deltoid atau gluteal. Respon antibodinya itu 10 sampai dengan 14 hari dan bertahan 2 sampai dengan 3 tahun. Diberikan minimal 10 hari sebelum pemberangkatan. Dan vaksin lain yang dianjurkan untuk jamaah haji ini adalah vaksin influenza dan vaksin pneumokok.